sebenarnya kalau nggak jadi pemusik jadi pemain bola awalnya. Sepak bola di Indonesia tuh luar biasa. Gila-gilaan. Kita lihat udah hampir sama kok kayak di Eropa. Fans Persija dan Persib bisa satu stadion lagi kayak dulu. Oke, jadi di episode kali ini di Rockcast kita akan ketemu dengan Mas Rian dari Demasif. Siap. Yang bukan kebetulan, tapi memang dari supporter dari klub Persija. Ya. Mulai mendeklarasikan bahwa ini kan dulu kan kalau apa ya kasarnya ya, kalau pemusik atau apapun Ya. yang udah dikenal secara nasional itu kan agak menyembunyikan diri tuh, menyembunyikan diri identitas Ya. karena menjaga apa ya, menjaga rezeki lah kasarnya. Karena mainnya kan di mana-mana kan. Nanti di nggak diterima di kota apa gitu kan. Itu mulai mendeklarasikan tahun berapa, Mas? Jadi sebenarnya cukup panjang sih akhirnya saya tuh berani mendeklar bahwa saya tuh supporter klub ini gitu. Klub kayak yang kebetulan adalah Persija. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Persija, saya itu dari tahun 96 itu 97 itu saya udah sering ke Lebak Bulus. Oh, udah datang ke Lebak Bulus. Iya, waktu SD itu saya udah sering istilahnya sama teman-teman di gang saya dulu di Celduk tuh naik metro mini, naik bis, bareng-bareng naik sana gitu. Jadi sepak bola itu emang sudah menjadi Ya, bagian dalam hidup lah. Karena memang dulu sebenarnya kalau nggak jadi pemusik jadi pemain bola awalnya. Oh gitu. Ya, saya sempat serius main bola waktu SD SMP. Tapi ternyata Tuhan ngasih jalan saya ke musik. Saat itu emang tahun 97 itu saya termasuk yang sering datang ke stadion. Lebak Bulus. Ya, tapi waktu SMP itu sudah mulai berkurang karena main bola dan main musik. Jadi hanya awal-awal kelas 1, kelas 2 lah itu baru. Tapi sempat menjadi saksi juga waktu Persija juara tahun 2001. Itu saya itu masih kelas 1 SMP masih. Kelas 1 SMP ya? Kelas 1 SMP atau kelas 2 gitu. Jadi momen 97 itu kenapa nggak bisa lupa karena waktu itu sebenarnya Persija sempat akan dijagokan menjadi juara liga pas tahun 97-98. Season 97-98. Tapi liganya dihentikan karena kan Krismon. Oh iya. Nah, di zaman itu tuh Widodo Cahyono Putro itu baru ditransfer dari Gresik ke Persija. Itu memecahkan rekor pemain termahal waktu zamannya Bang Yos. Oh, zamannya Bang Yos yang megang ya. Atau Pak Sutioso waktu itu dia memecahkan rekor pemain termahal. Waktu itu dikasih nomor 10, padahal Widodo Cahyono Putro itu nomor 7 kan aslinya. Nah, di zaman itu tuh emang skuadnya lagi gila banget. Ada Olinga Tangana, ada Luciano Leandro, dan Nur Alim. Waktu itu zaman itu bisa dibilang dream team lah gitu. Dream team. Karena skuadnya pemain-pemain nasional semua. Emang bener-bener disiapkan untuk menang ya? Iya, jadi saat itu udah hampir juara, bahkan calon kuat lah karena waktu itu Widodo pun jadi top skor. Udah memimpin 10 gol saat itu. Dan ingat banget waktu di Lebak Bulus lawan PSPL Bandar Lampung, Persija tuh menang 7-2. Saya pas nonton kebetulan. Lawan Bandar Lampung. WCP golin 5 gol. Jadi momen itu nggak pernah bisa saya lupa. Tapi kesini habis Persija juara, saya agak jarang lah nonton lagi karena memang udah mulai ngeband, udah mulai fokus main musik dan sebagainya gitu. Tapi setelah bertahun-tahun, ya kita tahu kan tetap kangen lagi ya, kangen datang ke stadion. Ya semua orang masih ngefans sama BP ya. Nah, jadi setelah WCP itu penyerang yang saya kagumi adalah Mas BP. Nah, sampai pada akhirnya dia sempat ketemu beberapa kali sama Mas BP. Ya, saya bilang kalau saya emang ngefans banget sama dia. Terus waktu itu saya sekitar tahun 2018 atau 2017 ya, saya makan bakso pakai jersey Persija di sini di Jakarta. Di Jakarta juga. Ya upload lah foto itu, saya lagi makan sama istri, rame banget. Terus di mention kemana-mana lah gitu, maksudnya ke semua
Instagramnya fansnya Persija lah. Langsung jadi viral itu kan. Viral, dan saya pikir memang banyak yang ngajak, bang ayo bang stadion gitu, kita nonton bareng gitu. Sampai pada akhirnya saya nonton lagi Persija. Memang pas Tahun berapa itu? Mulai aktif. 2018 lah. 2018 ya, mulai aktif lagi ya. Pas tahunnya memang waktu itu baru awal-awal liga lah. Waktu itu sebenarnya pas Piala Presiden lawan Bali saya nonton juga. Saya nonton. Pas di Bali sana? Enggak, lawan Bali waktu Piala Presiden, waktu di GBK. Itu belum terlalu ramai tuh. Kalau saya, kalau banyak orang yang belum tahu kalau saya itu Jackmania saat itu. Tapi saya udah nonton. Nah, cuma pas upload itu rame, akhirnya saya jadi sering nonton ke stadion lagi. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin Persija, emang saya dari kecil udah suka Persija. Gitu. Karena dari Sleman, saya di Kaliurang kan, KM7. Itu kelas 4 SD pindah ke Sildu, dan kebetulan di daerah saya itu banyak Jackmania gitu. Jadi memang di daerah sini memang banyak Jackmania, akhirnya saya juga jadi suka waktu itu. Dan kebetulan ada pemain sepak bola kesukaan saya sepanjang masa itu Widodo Cahyono Putro, yang memang saya suka banget dari zaman dia masih di Gresik pun saya udah ngefans. Pas dari Gresik sampai akhirnya dia waktu di Petrokimia Putra, waktu itu saya udah ngefans sama Widodo sampai 96. Itu dia tendangan salto waktu lawan Kuwait, waktu timnas Indonesia lawan Kuwait, dan dia tendangan salto, dan itu jadi salah satu gol terbaik Asia sepanjang masa. Nggak taunya Widodo masuk ke Persija, wah itu makin ngefans, makin tergila-gila. Ya, disitulah saya langsung ngefans banget sama Persija saat itu, jadi udah mulai ngikutin lah. Tapi walaupun waktu itu sempat vakum, nggak datang ke stadion, tapi saya selalu update tentang Persija. Maksudnya ngelihat di koran, ngelihat di berita-berita, jadi tetap ngikutin. Kalau saya potong. Ya. Kalau di Persija ini pernah nggak nyiptain lagu buat Persija? Nah, bukan atas nama band loh ini loh, bukan atas nama bandnya Bang Rian. Di 2018 itu momen yang luar biasa sih buat saya gitu ya. Jadi karena rame banget dan saya beberapa kali datang ke stadion, akhirnya terus-teruslah membuat sebuah lagu. Oh, pernah itu ya? Ya, judulnya Kemenangan Kita Semua. Dan entah kenapa di tahun itu memang rezeki saya mungkin ya bikin lagu buat Persija. Ternyata tahun itu juga Persija juara liga. Setelah terakhir itu 2001, berarti 2018 berarti kan 17 tahun. Setelah 17 tahun Persija juara lagi. Itu kayak apa ya? Itu kayak durian runtuh lah. Bikin lagu kasarnya kayak apa ya? Kayak ngasih kado buat Persija ya. Itu entah kenapa gitu. Tiba-tiba saya bikin lagu kok malah Persija juara gitu, Kemenangan Kita Semua. Dan pas banget waktu itu merinding banget saya pas hari terakhir penyerahan piala itu saya nggak bisa datang karena manggung. Tapi itu semua mention ke saya karena pas saat itu semua orang lagu itu diputerin dan nyanyi lagu itu. Sampai sekarang lagu itu masih bawain? Lagu itu kalau saya nyanyi stadion saya selalu bawain lagu itu. Pasti bawain lagu itu, bawain lagu itu ya? Dan itu merinding banget, 70.000 Jackmania waktu itu nyanyi lagu itu. Merinding banget lah. Jadi memang atmosfer stadion itu memang ada yang lain. Iya, beda banget gitu memang. Kita merasa kayak adrenalin itu benar-benar campur aduk lah, haru, semangat, wah semuanya campur aduk lah ketika di stadion. Itu ketika deklar bahwa Bang Rian ini sebagai Jackmania, itu kan karena kan Bang Rian kan banyak tuh main di kota-kota besar lainnya kan, itu ada imbasnya nggak? Oke. Jujur banyak orang yang terutama yang teman-teman terdekat ya takut kalau misalnya tiba-tiba saya tuh declare nih, ini saya ngefans sama klub ini, karena terutama yang di Liga Indonesia ya, karena mereka menganggap rivalitas di Indonesia tuh udah sangat luar biasa ya. Bahkan sampai ada yang menelan korban, supporter dan lain-lain, ada yang berantem, ada yang pokoknya gara-gara bola istilahnya bisa nyawa tuh hilang gitu. Tapi waktu saya bikin lagu itu, saya memasukkan kata-kata
kami datang untuk mendukungmu agar semangat berkobar di dadamu. Kami akan selalu menjaga perdamaian dan persaudaraan. Nah itu yang saya sisipkan di lagu itu. Sebenarnya mimpi saya adalah saya pengen justru sepak bola itu bisa nyatuin kita. Gimana caranya? Ya kita lihat tim nasional deh. 11 orang dari Papua, dari ini, dari Sumatera, semua jadi satu. Karena sepak bola. Iya. Tapi kenapa supporter kita nggak bisa? Walaupun memang rivalitas itu penting banget. Harus ada rivalitas. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sebenarnya Indonesia tuh bisa maju kalau semuanya benar-benar di-manage dengan baik, termasuk sepak bola industrinya juga. Kalau industrinya bagus pasti supporternya akan semakin dewasa kok. Iya, dan sayangnya supporter ini selama ini dijadiin komoditas doang kalau menurut saya. Gitu ya. Nah, sebenarnya memang ada benarnya, Mas. Karena gini, sebenarnya industri sepak bola Indonesia itu akan sangat maju. Kalau di manage bener-bener. Iya. Karena apa ya? Fanatisme di sepak bola di Indonesia itu luar biasa. Gila-gilaan. Kita lihat udah hampir sama kok kayak di Eropa, di Italia, di Inggris, di Italia itu hampir sama. Indonesia itu sepak bola itu udah kayak agama, udah jadi kepercayaan. Udah istilahnya kalau kita lahir di sini ya lu harus dukung klub ini. Udah begitu gitu. Udah kayak didoktrin dari kecil ya. Iya, maksudnya kalau ini di-manage dengan benar itu sepak bola Indonesia bakal maju. Misalnya gini, atlet-atlet sepak bola Indonesia itu akan jadi atlet yang bagus karena industrinya benar. Misalnya contoh nih, dia dapat gaji yang layak, nggak ada yang macet-macet. Iya. Kalau di Indonesia kan masih ada yang macet-macet. Kalau misalnya klub besar sih biasanya lancar, tapi kalau klub-klub yang misalnya kecil-kecil biasanya ada yang nunggak-nunggak dan sebagainya. Kalau di Eropa kan nggak, walaupun itu dia klub kecil, tapi dia bisa hidup. Karena apa? Karena memang industri sepak bolanya maju, benar gitu. Jadi harusnya sih Indonesia bisa jadi negara yang industri sepak bolanya maju banget, bahkan bisa mengalahkan negara-negara yang lain kayak Asia Tenggara yang lain kayak Thailand. Iya. Sekarang aja kita sama Malaysia udah hampir lewat. Iya. Gitu, karena secara industri di Malaysia lebih maju gitu. Padahal kalau dilihat dari supporternya Jauh. Indonesia ini jauh. Nggak ada yang lain. Kalau di Asia ya kalau mau ngadu sama Jepang yang lain-lain sama Korea aja, Indonesia bisa berada diadu. Iya, gila, iya. Gila gitu, makanya banyak banget pesepak bola dunia kan sempat main di sini kan, kayak contoh dulu Roger Milla itu dia main di Piala Dunia bisa main di sini. Terus siapa lagi ya yang adalah beberapa pemain dunia yang pernah main di Piala Dunia pernah main di Indonesia karena apa? Fanatisme supporternya yang luar biasa. Mereka pengen datang ke sini ya. Mota aja main kan di sini, bekas pemain Juventus. Iya, Pemain Roma. Marco Mota gitu yang pernah main di Eropa, yang pernah ketemu sama pemain-pemain dunia main di sini juga. Liga sama di Persija. Berarti kan tandanya Indonesia tuh punya daya tarik. Supporter Indonesia. Supporternya. Sepak bola Indonesia tuh punya daya tarik untuk pemain-pemain luar negeri untuk bisa main di sini. Jadi saya sih bermimpi banget sih Indonesia tuh bisa jadi negara yang memang benar-benar industri sepak bolanya maju. Kalau itunya maju, saya yakin sih supporternya juga bakal makin dewasa gitu. Iya. Karena kalau misalnya mereka makin dewasa, industrinya benar. Contoh misalnya saya kemarin sempat nonton away ke Liverpool. Saya kan fans MU. Tapi saya nonton away di sectionnya MU. Sampai datang ke Liverpool. Saya ke Anfield. Nonton di sectionnya MU dan itu saya merasakan atmosfer yang persaingan yang luar biasa. Benar-benar ya samalah, deg-degannya samalah. Tapi ada kayak adrenalin yang kayak di Indonesia. Wah, gini gak? Itu kata-kata kotor semua ya, keluar. Kita memang isinya cuma kata-kata doang. Ya dari tengah terus. Tapi emang dijagain banget sih. Jadi kayak pintu masuknya fans MU itu dijagain banget sama ada polisi-polisi juga banyak gitu. Tapi yang saya pelajari di sana adalah persaingan itu rivalitas hanya di dalam stadion. Jadi ketika keluar stadion, tetap mereka juga jaga-jaga sih. Jadi kayak kita tuh keluar, fans MU itu keluar setelah 2 jam setelah selesai pertandingan. Jadi pertandingan selesai, 2 jam berikutnya baru kita boleh keluar. Jadi sampai sepi banget, sampai stadion tuh udah sepi, nggak ada orang.
kita baru boleh keluar, dan itu ada pintu keluarnya sendiri. Jadi memang kita sudah diarahkan ke pintu yang sebelah sana gitu. Jadi Dikawal juga tapi sampai ke kereta. enggak, tapi kita udah diarahkan dan tidak ada yang pakai atribut. Tapi ada kejadian, nggak ada kejadian sama sekali. Nggak ada, karena emang kalau di sana itu kalau kita bikin rusuh, itu yang rugi bukan cuma orangnya, tapi klubnya juga kena imbasnya. Makanya mereka sangat takut sekali untuk berbuat hal yang istilahnya merugikan. Gitu. Merugikan klub sendiri ya, merugikan bagi kotanya sendiri iya, mungkin karena ya. mereka hati-hati banget. Tapi kalau secara rivalitas, kata-kata kasar, ngelempar biasanya ngelempar botol bir plastik gini. Ya. Jadi bukan yang batu atau apa gitu. Tapi ya isinya ya dari tengah semua. Sepanjang pertandingan tuh emang kitanya nyela klub itu, mereka juga balik nyela. Pokoknya seru sih. Tapi yang si MU ini tetap berani Ya, teriak-teriak gitu. Ya, hooligansnya nggak berhenti nyanyi. Bahkan saya kan hitungannya turis di sana ya. Untuk bisa mendapatkan kursi away itu susah. Ya kebetulan saya kenal sama teman di sana, orang Manchester, dan dia memang hooligans, ya memang benar-benar fans diehard, fansnya MU. Dan memang sepanjang pertandingan itu kita nge-chant terus, jadi nggak boleh diem dan tidak boleh selfie video. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ada HP di sana. Wah, diomelin. Kita ngeluarin HP aja diomelin. Jadi memang yang datang ke sana itu memang ya harus dukung klubnya gitu, dukung MU saat itu gitu. Jadi benar-benar sepanjang pertandingan kita cuma nge-chant terus gitu. Dari MU sendiri dan yang datang ke Liverpool 3.000. berapa? Jadi kapasitasnya hanya 3.000 orang untuk Dikasih kuota 3.000. Iya, untuk dikasih ke kuota 3.000 orang. Nah, sisanya kan kalau nggak salah 55.000 ya ini Kapasitasnya Anfield. Ya. Jadi ya 52.000-nya fansnya Liverpool waktu itu. Ya, tapi seru banget ya. Saya ngerasain adrenalin yang luar biasa. Deg-degan banget sih, takutnya ada apa-apa kan. Apalagi di negara orang lain. Iya, ya. jadi itu yang dari Indonesia berangkat berapa orang tuh? nggak ada, saya sendiri. Sendirian doang? Iya, saya ditemenin istri nunggu di luar. Karena kan takut kalau bawa cewek kan. Keluarga, jadi apalagi ini derby. Iya, benar-benar yang rivalitasnya sangat tinggi. Jadi akhirnya saya suruh istri saya nunggu di ada tempat nunggu lah di sebuah hotel gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah aman, dan memang kita sudah diwanti-wanti untuk tidak memakai atribut. Jadi lu jangan pakai atribut ya. Jadi kita suruh pakai hitam-hitam. Nah, kadang-kadang kalau di Indonesia kan udah disuruh jangan datang, tetap menggunakan atribut juga. Ada suka pakai atribut. Jadi ya memang kita harus tahu tempat lah gitu. Kayak misalnya saya sebagai fans Persija misalnya, saya manggung di Bandung, nggak mungkin lah saya pakai jersey Persija. Iya, sama aja kan nantang. Iya, gitu kan. sama satu ya tidak harus, maksudnya gini, saya manggung sana kan tujuannya untuk manggung kan, bukan untuk nonton bola gitu. Iya. Tapi saya juga punya mimpi juga suatu saat fans Persija dan Persib bisa satu stadion lagi kayak dulu. Kan dulu emang pernah satu stadion. Kan pernah dulu satu stadion beberapa kali. Pernah. Yang pertama di tahun 2000 berapa itu kan pernah, ya. Tapi ribut juga kan. Tapi ya pada akhirnya memang ya mas saya sih bukan ribut sih, itu bercandaan supporter sih, Bang, kalau menurut saya gitu loh. Bercandaan supporter asal nggak melebihi batas. Ya walaupun memang ya agak susah memang. Kayak misalnya kalau di Jawa Timur kan ada Arema dan Persebaya. Di sini ada Persija, Persib. Jadi ya memang nggak tahu kapan bisa berdampingan. Kalau menurut Bang Rian sendiri, derby itu gimana derby ini? Ya, sebenarnya derby itu di negara manapun yang namanya derby biasanya memang panas. Kalau kayak di Argentina ada River Plate sama Boca Juniors. Boca Juniors, iya. Itu pun juga parah juga. Iya. Berantemnya kacau juga itu. Berantemnya perang itu. Iya. Perang itu. Terus kalau MU sebenarnya rival paling panas itu sebenarnya bukan Liverpool sebenarnya. Leeds United sebenarnya. Malah Leeds. Itu juga panas banget dari dulu kalau setiap pertandingan MU Leeds itu pasti
Tapi kan di luar Panas. kan taunya kan MU ya Liverpool Ya, gitu kan, karena sama Leeds kan. sama-sama. Kenapa bisa sangat panas? Karena kejar-kejaran ini kan piala juga dan berdekatan juga gitu. Jadi memang sejarahnya begitulah gitu, dan apalagi sekarang kan lagi naik lagi kan Liverpool, jadi ya kita sebagai fans, saya kan fans MU jadi harus sabar-sabar dulu sekarang gitu menerima bulian dari fans Liverpool. Kalau Bang Rian ini pernah nggak ikut away? Dan pengalaman paling seru ikut away The Jack? Nah, jujur saya selama mendeklar jadi Jackmania belum ikut away, karena memang setiap away itu biasanya bukan di pas banget sama Jadwal. bentrok sama jadwal. Dan saya juga ke stadion juga nggak sering juga gitu. Pasti kalau pas lagi bisa aja. Makanya karena kan saya juga punya kesibukan manggung-manggung juga kan, jadi tidak bisa setiap saat harus nonton. Tapi selalu paling nontonnya ya di TV. Jadi Tapi memang belum ada kesempatan waktu itu. Tapi semenjak Bang Rian ini declare bahwa ini gua Persija katanya gitu. Banyak tuh yang ikut itu sekarang. Nah, iya enggak? Bener, jadi lucu. Jadi pas habis saya declare ini, akhirnya banyak yang menunjukkan bahwa mereka tuh keluar ngefans sama ini. Misalnya kayak contoh misalnya Gading Martin. Ya. Tiba-tiba dia, gue juga ternyata gue tuh Jackmania juga, terus Iqbal Tobing. Kalau yang di luar kayak mungkin kayak Isa, kayak yang pelawak itu kan, terus ada Persibaya. Si Zul Jailani juga kan Persebaya juga. Terus sebenarnya seru sih kalau misalnya siapa sih ini yang Tangerang? Narji. Ya, sebenarnya seru kalau misalnya setiap klub di daerah masing-masing tuh punya icon musisi ya. Misalnya sebenarnya PSM Makassar tuh punya Fadli. Padi. Oh, Padi. Ya, Fadli Padi kan orang Makassar. Dia PSM Makassar. Oh, dia Makassar sekali. Cuma memang tidak terlalu diliatin gitu. Oh, gitu. Terus, itu saya pikir masuk apa ya dia? Apa? Saya pikir masuk Bukan, apa ya? dia orang Makassar. Makassar ya? Terus ya kayak yang terakhir ya, kayak Joshua sebenarnya dia udah Joshua udah sering beberapa kali dia pakai bonek gitu kan. Dan sebenarnya ya nggak apa-apa juga, karena kalau di luar nggak ada negeri masalah sih. Kalau di luar nih, kayak misalnya di Inggris gitu kan, mereka juga masing-masing punya icon musisi. Misalnya kalau Manchester City ada Liam Gallagher sama Noel kan. Iya. Kalau MU ada Ian Brown. Iya. Itu The Stone Roses. Iya, Stone Roses. Terus kalau Mick Jagger tuh Arsenal. The Rolling Stone ya. Terus ya banyak, apalagi band-band punknya itu banyak banget tuh. Bahkan Adele ya, kalau nggak salah penyanyi. Iya, penyanyi cewek itu. Kalau nggak salah Tottenham ya. Dia? Iya, Tottenham. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri tuh banyak banget musisi-musisi yang memang mendeklar dia tuh ngefans sama ini. Nah, kalau nggak salah tuh malah si Oasis ini punya saham di Manchester City kan dia. Nah itu saya nggak tahu, tapi Oasis itu sebenarnya nggak semua City. Oh, nggak semua Jadi City. Bonehead itu gitarisnya Oasis yang pertama, yang partnernya Noel Gallagher itu fans MU, makanya. Oh, dia malah MU. Iya, makanya kalau kalian lihat itu ada konsernya Oasis di Main Road. Main Road itu adalah sebenarnya stadionnya City. Itu si Bonehead nggak ikut foto. Oh, karena dia ngefans sama MU, dia nggak mau foto gitu ya. Jadi ya buat seru-seruan aja. Tapi gitu. pas ulang tahunnya Rooney, pernah dengar nggak tuh pas ulang tahunnya Rooney? Rooney itu kan ngefans tuh sama Oasis. Iya. Dikasih gitar sama si Noel sama Liam, dikasih gitar, tapi gitarnya itu dengan apa ya? Dengan gambar logo Manchester City dan seluruh tanda tangan Manchester City semuanya tanda tangannya. Ya. Si Rooney ini kan dikasih gitar itu kan pas ulang tahun. Karena dia saking ngefansnya sama Oasis. Jadi sama apa ya? Ya bukan dia cek sih sebenarnya. Cuman kayak bercandain lah, ya. bercandain. Buktinya kayak Liam Gallagher terakhir bikin video klip, model video klipnya Cantona. Oh iya, Cantona. Kan legendnya MU. MU. Sebenarnya ya mau kita dukung siapapun, sebenarnya ya musik itu bisa menyatukan juga. Musik itu bisa menyatukan. Jangan musik malah jadiin bahan apa ya? Yang terjadi sekarang ini kan kemarin itu kan ada tuh yang di kejadian yang di Jakarta. Yang kemarin tuh ada Last Resort yang setahu saya sih Last Resort itu terus ada orang ada temen nih dari luar kota datang ke sini. Cuma nggak tahu dia bener-bener nggak tahu band. Dia bener-bener nggak tahu bola.
Cuman karena dia orang kota X gitu loh. Oke. Terus datang ke sini, datang nonton band Last Resort, dihabisin di sini. Cuman gara-gara orang kota X ini tadi. Cuman tidak semuanya seperti itu. Akhirnya yang teman-teman yang paham pun Tapi sempat naik berita ya? nggak ada lagi di berita soal itu. Cuman ya yang nyamatin ya teman-teman Jakarta sendiri juga gitu loh. Jadi ya teman-teman Jakarta yang paham, bukan yang paham sih kasarnya, yang ini musik. Ya. Ini musik, bedain dong, musik sama bola bedain gitu. Dan itu kejadian 2 kali juga di acara Agnostic Front. Agnostic Front itu main di daerah Putih Masih Cedai. Punk berarti ya? Apa? Punk berarti kan? Hardcore. Hardcore ya? Hardcore dari New York. Ya. New York hardcore. Itu juga iya. Hardcore punk bukan? Atau hardcore aja? Kalau dia sih nyebutnya hardcore skinhead, karena skinhead Amerika itu skinheadnya bawain lagu hardcore. Oke. Beda sama skinhead Inggris. Iya. Kan bawainnya lagu-lagu oi gitu kan. Ya. Beda. Udah beda culture kalau ngomongin itu sih. Udah habis itu Push and Glory. Oke. Push and Glory dari Inggris yang baru up. Jadi dia tuh bandnya WSM banget lah. Ya. Sangat WSM sekali. Itu main di sini juga kejadian juga gitu Mas. Maksudnya saya bikin kayak gini tuh udahlah gitu. Ya apa ya? Biarkan musik ini biar tetap ada. Kalau ada acara musik ya sudah gitu. Ya. Dari mereka kan memang ingin menikmati musik gitu Mas. Ya. Bukan pengen datang ke sini terus ya biarpun mereka supporter bola, tapi kan mereka datang ke sini bukan dalam konteks sepak bola. Setuju nggak sih seperti itu? Ya. Ya memang itu kan pasti kan ada oknum-oknum ya. Memang. Tapi nggak semuanya. Iya. Semuanya. Makanya kan saya bilang Nggak oknum. semua. Tidak semua yang datang nonton itu tuh bikin rusuh. Pasti ada oknum. Jadi memang ya kita sebagai supporter harus menunjukkan bahwa kita tuh adalah supporter yang dewasa. Kalau saya lihat Jackmania sekarang udah sangat berubah. Maksudnya udah secara koordinasi juga semakin bagus. Kalau saya lihat kemarin berapa kali lawan Bandung pun ada yang mencoba masuk nggak diapa-apain. Jadi Iya, malah diselamatin. Kalau semalam itu saya sudah diselamatin malah. diantar pulang, maksudnya dipulangkan dan selamat. Itu kan tandanya berarti sudah mulai dewasa. Gitu. Jakarta ini udah. Kalau menurut saya sih Jakarta ini udah mulai apa ya? Ya tidak perlu ada kriminalitas Dan di dalam sebenarnya rivalitas. sahabat saya yang di Bandung yang memang Viking banget. Itu kan saya juga bolak-balik ke sana dan banyak juga teman-teman saya di Bandung yang memang Viking gitu. Dan mereka juga sebenarnya tidak mau berantem juga. Mereka juga pengen nonton bola. Menikmati Iya, kan? jadi sebenarnya tidak semua begitu gitu. Jadi Kayak pas band juga ya. Iya, saya mau ya berteman juga sama banyak musisi Bandung yang memang Viking banyak. Dan mereka juga sebenarnya sangat menyayangkan ketika ada nyawa yang harus melayang gara-gara bola. Gara-gara bola. Banyak kok teman-teman Mereka nyawakan cuma di harga 50.000 doang namanya. Nah, Harga tiket kan berarti itu kan sangat disayangkan. Dan Iya. banyak teman-teman saya yang musisi-musisi Bandung yang sangat istilahnya yang bobotoh banget gitu ya. Bobotoh, bahasanya bobotoh lah. Bobotoh ya. Bobotoh itu mereka juga sebenarnya kalau udah ada yang sampai nyawa melayang dan sebagainya itu mereka juga sedih gitu. Kayak misalnya ada teman saya kayak Kang Ronald gitu kan, Omes gitu kan. Omes, itu kan dia bobotoh juga. Terus kita berteman baik walaupun saya Jackmania, mereka bobotoh ya. Tetap tahu porsinya masing-masing. Iya, jadi ya rivalitas wajib sih, kalau rivalitas saya tetap pengennya tetap ada. Tetap ada, karena seru di dalam saja kalau nggak ada rivalitas nggak seru. Harus tetap dengan batas-batas. Iya, ada batas, ada porsi dan tempat masing-masing. Iya. Karena setelah itu menurut saya kita punya kehidupan sosial, kita berteman dengan siapapun, bertemu dengan siapapun, kita kerja dengan siapapun, seperti itu sih. Kalau menurut saya seperti itu. Terus kalau untuk Bang Rey, mungkin udah kita udah terlalu agak lama karena di Jogja baru ada. Oh iya. Baru ada berita duka. Terus masukan apa nih Bang buat teman-teman IFF? Buat supporter sih sebenarnya buat supporter seluruh Indonesia sih, karena kan alhamdulillah udah banyak yang ngasih masukan ke IFF ini semuanya. Terus karena konten seperti ini, masukan dari Bang Dian buat sebenarnya saya teman-teman supporter.
saya sebagai supporter yang penyuka sepak bola, yang beberapa kali datang ke stadion, saya pengen bisa merasakan nonton bola itu adalah tontonan keluarga, hiburan keluarga. Saya pengen mengajak anak saya nonton nih Jakarta Persija Persib, tapi saya ngajak anak gitu ya. Anak saya masih kecil, saya mau ajak nonton di stadion gitu. Karena saya lihat kayak misalnya saya ke Old Trafford waktu itu, mereka bawa anak, bawa ini, kayaknya ya jadi hiburan gitu. Kayak liburan, kayak bener-bener liburan ya kan? Jadi hiburan banget gitu. Nah, saya sebenarnya pengen mengenalkan nonton bola sama anak saya dari kecil gitu. Tapi kalau misalnya orang masih takut ke stadion, terus ada berita-berita yang dianggap supporter bola tuh selalu bikin rusuh. Nah, padahal nggak seperti itu semuanya. Enggak. Jadi sebenarnya saya yakin bisa kok Indonesia bikin sepak bolanya jadi hiburan, benar hiburan. Iya. Yang menghibur, tontonan menghibur, jadi industri yang benar, jadi tontonan keluarga. Jadi nggak cuma nonton TV, tapi kita bisa bareng-bareng ke stadion sama anak, sama istri nonton bola, pakai baju klub kesayangan. Wah, itu bakal keren sih. Karena saya terakhir nonton bola di Thailand, itu kalau soal supporter mah jauh lah sama Indonesia gitu. Tapi mereka bisa industrinya bisa lebih maju, industri sepak bolanya, karena memang jadi tontonan keluarga. Jadi datang nih sekeluarga gitu nonton bola, terus setelah pertandingan selesai ke pintu yang pemain mau pulang, pemain nyamperin tangan ada anak-anak kecil gitu. Wah, mau bener-bener iya kayak keluarga ya, keluarganya bang. Suasananya sangat nyaman banget gitu. Nah, saya punya mimpi kayak gitu sih, big match dengan klub yang bisa dibilang tensi tinggi, tapi bisa tetap mengajak keluarga pulang aman, nyaman, nggak ada yang ya pokoknya pulang nyampe rumah makan tidur gitu ya, kan. seru, tapi di dalam stadion terserah. Dalam stadion ya udah. Lu mau teriak-teriak, mau kata-kataan terserah deh. Tapi selesai pertandingan, pulang, kalah menang itu biasa. Karena setiap pertandingan pasti ada kalah dan menang kan, atau seri. Jadi nggak mungkin tim yang kita dukung itu belum tentu bisa menang terus. Tapi walaupun kita kalah ya kita terima dengan berarti rivalitas itu cukup 1 kali 24 jam atau 2 kali 45 menit? Ya tetap kalau pas derby cukup di stadion. Cukup di stadion 2 kali 45 menit. 20 kali 45 menit. Keluar, kita saudara lagi Indonesia. Oke. Merah putih lagi kita. Gitu. Oke. Mungkin itu aja dari obrolan kita dengan Bang Rian yang oke sekali. Yang sebenarnya sih pengen ngobrol lebih banyak banget sih. Cuman karena ada berita duka dari ada berita duka dari saudara kita. Ya, terima kasih Bang Rian. Udah turut berduka cita. Tetap pantengin IFF untuk berita-berita selanjutnya. Terima kasih.